Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Ya, baik, kemudian remaja dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Markus pasalnya yang ke-5. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-25 sampai 29. Ya, nanti saudara di rumah bisa baca secara keseluruhan, tapi kita akan baca ayat 25 sampai 29. Yang sudah temukan katakan amin. Saudara perhatikan Alkitabnya, saya baca ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bisa bilang amin. Pemuda remaja dikasih oleh Tuhan. Saya dikasih tema apa? Iman yang tidak omong doang. Iman yang bukan kaleng-kaleng. Ya. Nah, kita lihat dari ayat ini, saudara. Maaf, ya, ayat ini bicara tentang penyakitnya seorang wanita, pendarahan atau bleeding. Ya. Dan firman Tuhan katakan sudah 12 tahun seorang wanita di sini yang itu menderita pendarahan. Satu kali saya lupa tanggalnya, saya lupa tahunnya. Yang jelas waktu itu selesai ibadah kenaikan. Ya, saya masih tinggal di BTN, selesai ibadah kenaikan Tuhan di tempat ini, kami sampai pulang ke rumah, sampai di rumah sementara makan siang. Saya dapat telepon dari salah seorang jemaat, lalu dia bilang, "Om, tolong ke rumah dulu, istri saya pendarahan." Waktu itu saya selesaikan makan, lalu saya bawa mobil saya, bawa kendaraan saya ketemu dengan salah satu keluarga jemaat, dan betul, ya, maaf, istrinya sedang mengalami pendarahan dan mukanya pucat. Lalu saya bilang, oke, ayo langsung masukkan ke dalam mobil. Saya pakai lampu hazard yang 2 itu kiri kanan nyala. Saya bawa ke Putra Bahagia. Ya, memang saya pakai kecepatan tinggi karena saya pikir itu nggak main-main ini. Dan puji Tuhan sampai di Putra Bahagia dengan selamat, ya, kendaraannya selamat, penumpangnya juga selamat, dan ibu yang mengalami pendarahan ini pun selamat. Itu baru beberapa menit, saudara. Ini firman Tuhan katakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nggak enak, baru berapa menit saja sudah pucat. Tapi firman Tuhan katakan sudah 12 tahun. Lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Oh, sangat lama. 12 tahun mengalami pendarahan, maaf, ya, darahnya tidak berhenti keluar. Saudara perhatikan ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ibu ini sudah berbagai tabib, udah di berbagai obat dia diobati, tetapi bukan semakin baik, justru semakin buruk. Saya mau bilang kepada saudara pada malam hari ini, ketika orang tuamu sakit, ketika papamu sakit, mamamu sakit, atau keluargamu sakit, bahkan kau sendiri sakit, boleh nggak ke dokter? Boleh. Tapi nanti kita lihat, saudara. Boleh nggak kita ke dokter? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Saudara, seringkali kita
Kalau di Indonesia itu kan kita seringkali dengar ada yang namanya pengobatan tradisional. Ya. Saya berpikir begini, kalau pengobatan tradisional itu tidak pakai jampi-jampi, kalau pengobatan tradisional itu tidak pakai doa-doa, kalau pengobatan tradisional itu masih masuk akal, silakan. Tapi kalau sudah pakai jampi-jampi, sudah tidak masuk akal, jangan pergi ke situ. Sekalipun orang bilang, oh ini bagus, ini tabibnya bagus, saya mau katakan kepada saudara, sekali engkau berkaitan, sekali kau berhubungan dengan kuasa kegelapan, maka kau akan terikat selama-lamanya. Sampai di satu titik ketika engkau melepaskan kutukan itu, yaitu ikatan itu. Ya. Jadi kalau mau ke tabib, pergi aja ke tabib. Kalau mau ke dokter, silakan ke dokter. Kalau mau pengobatan tradisional, selama atau pengobatan alternatif, saya mau katakan kepada saudara, selama itu tidak pakai jampi-jampi, tidak pakai alat-alat dan tidak masuk akal, silakan. Ya, silakan. Tapi kalau sudah berbau-bau bisnis, sudah pakai alat-alat yang tidak masuk akal, stoplah. Mari think smart. Mari kita berpikiran jernih, kita berpikiran pintar, kita berpikiran positif. Wanita ini sudah pergi berobat ke tabib, berbagai tabib malah, berarti sudah banyak. Udah 12 tahun dia pergi ke si A, oh katanya tabib di sini bagus, dia pergi nggak sembuh juga. Oh tabib B ini bagus, dia pergi ke tabib B nggak sembuh juga. Tabib D ini bagus, dia pergi ke tabib D nggak juga sembuh. Bahkan firman Tuhan katakan, semuanya sudah habis. Dia sudah jual rumahnya, dia sudah jual apa yang dia punya untuk pergi berobat, tapi tidak ada faedahnya. Firman Tuhan katakan. Tapi sebaliknya keadaannya makin memburuk. Keadaannya makin tidak baik. Bukan semakin baik, justru keadaannya semakin tidak baik. Ya. Jadi artinya apa yang dia kerjakan itu tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Apa yang dia lakukan itu sia-sia, nol besar. Ketika kita sakit, maka yang ada di pikiran kita itu kan sembuh. Apalagi kalau sakit itu sudah bertahun-tahun, saudara. Itu sangat-sangat mudah. Makanya ketika sakit sudah bertahun-tahun, wah dia pergi aja ke sana, pengobatan alternatif, pasti sembuh. Wah dia pergi ke sana. No, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu ketika Yesus ada di tengah-tengah situ bersama dengan orang banyak, dan perempuan ini, saya yakin dia datang kepada Yesus, dia mendekati Yesus, tidak sama dengan orang yang sehat mendekati Yesus. Kalau saudara dan saya sehat, maka ketika saudara mau berjalan ke depan ini dengan mudah. Betul apa benar? Betul kan? Tapi bagaimana ketika kita sakit? Bagaimana ketika kondisi tubuh saudara sedang tidak enak? 2 tahun yang lalu di bulan November, ya, selesai kami pulang jalan-jalan dari Yogyakarta. Dulu kan sebetulnya November itu COVID-nya masih tinggi, tetapi sudah agak dilonggarkan. Jadi kami jalan-jalan sekeluarga, ya, ke Jogja. Pulang dari Jogja, besok paginya kami pulang dari Jogja ke Semarang. Itu badan saya sudah mulai gak enak. Waduh, bangun tidur gak enak badan. Dari Yogyakarta ke Borobudur, saya minta almarhum Om Cimho tolong setirin mobil dulu. Saya mau istirahat. Saya istirahat, Om Cimho almarhum bawa mobil sampai di Borobudur. Ternyata di Borobudur ditutup, nggak boleh naik sampai ke atas. Lalu kami berpikir percuma, ngapain ke Borobudur, nggak bisa naik ke puncak. Lalu akhirnya dari Borobudur kami langsung pulang ke Semarang.
Tiba di Semarang, kami masih ingat satu malam lagi di Semarang dan badan saya mulai tidak enak. Lalu Ibu Gembala pun malamnya tidak enak, tapi Ibu Gembala besok paginya bangun sudah segar. Saya ngedrop. Sementara saya harus bawa mobil dari Semarang ke Cirebon. Tapi puji Tuhan, nyampe di Cirebon dengan selamat. Nah, kurang lebih 2 minggu, kalau boleh saya saksikan, kurang lebih 2 minggu saya sakit. Dan mungkin kalau waktu itu saya bawa ke dokter, maka saya akan dinyatakan positif corona. Padahal nggak enak. Kalau mimpi itu mimpinya teka-teki. Saya main ke Borobudur, tapi mobil saya diparkir di Jogja, saya jalan kaki dari Semarang. Itu mimpinya. Dan tiap kali mati itu takut dijemput. Sampai satu titik, saya ingat setengah 11 malam, saya bangun, lalu saya sudah menekat waktu itu. Saya lihatin istri saya dari rambut sampai kaki, saya lihat lagi, lalu saya pikir sudah, saya mau ambil kunci mobil, saya nggak mau kasih tahu istri, nggak mau kasih tahu anak-anak, saya ambil kunci mobil, saya langsung berangkat ke Putra Bahagia sendirian. Sudah hampir bangun, saya mikir lagi, nanti kalau sampai Putra Bahagia, lalu saya dinyatakan positif, waduh, gereja bisa ditutup sementara. Sudahlah, nggak usah. Dalam nama Yesus tidur. Dan memang gak enak sekali, saudara. Sampai saya pakai aplikasi Halodoc, saya tanya, dok, saya sakit saya gini, obatnya apa? Beli obat warung aja, nggak sembuh juga. Saya bilang, ya sudah lah, kurang lebih 2 minggu. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan, sembuhkan saya dengan total. Ketika kita sehat, maka kalau kita menghampiri dari saudara dari tempat duduk saudara ke depan, ini kan gampang. Tapi wanita ini ketika dia mengalami pendarahan 12 tahun dan dia mendekati Yesus itu nggak mudah, saudara. Maaf, mungkin dia ngesot. Karena di ayatnya yang ke-28, firman Tuhan bilang, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya mau tanya sama saudara, ayat 28, perhatikan ayat 28. Wanita ini sudah menjamah Yesus atau belum? Tolong jawab yang keras. Sudah menjamah Yesus atau belum? Sudah apa belum? Belum. Sudah ada mujizat belum? Belum. Perempuan ini atau wanita ini dia masih berpikir begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman yang bukan iman yang omdo. Iman bukan iman yang kaleng-kaleng, ini sudah. Mari kita belajar dari perempuan ini. Perempuan ini dia berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wah, dia mendekati Yesus dengan berbagai dengan kekuatan yang ada dalam hidupnya. 12 tahun mengalami pendarahan, itu bukan perkara yang mudah, saya tahu. Tapi dia coba untuk mendekati Yesus. Dia coba mendekati Yesus, dan yang susahnya lagi, Yesus itu datang tidak sendirian. Ada banyak orang yang berkerumun mendekati Yesus. Dan dia dengan susah payah menghampiri Yesus. Karena dia pikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukan sebuah perkara mudah untuk perempuan ini datang menghampiri Yesus. Tapi dia punya iman yang hebat, dia punya iman yang kuat, bukan iman yang omdo. Ngomong doang, saya punya iman, tapi tidak pernah disertai dengan perbuatan. Dan firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah nol besar. Kalau perempuan ini hanya sampai di ayat yang ke-28, dia hanya berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi dia nggak ada pergerakan, dia hanya diam, nggak akan ada kesembuhan. Saudara yang hari ini sakit, lalu saudara berpikir, kalau saya berdoa, mujizat itu pasti nyata. Tapi saudara nggak berdoa, jangan harap sembuh.
Wanita ini punya iman, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia juga sertai dengan perbuatan. Dia datang menghampiri Yesus dan dia menjamah, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini iman yang disertai dengan perbuatan, bukan iman yang omdo, lip service. Bukan hanya iman yang hanya keluar dari mulut tapi tidak disertai dengan tindakan. Saudara perhatikan ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bisa bilang amin. Saat dia menjamah jubahnya Yesus, firman Tuhan katakan seketika itu juga. Jadi artinya tidak ada rentang waktu. Pernah kesetrum enggak, saudara? Pernah. Kira-kira kalau kesetrum itu delay enggak? Saudara pegang listrik. Nanti 1 menit kemudian enggak kan? Begitu saudara pegang listrik, begitu saudara kesetrum, saudara akan merasakan getaran hangat itu kan? Itulah yang dinamakan cinta. Bukan setrum itu. Jadi ketika perempuan ini jamah jubahnya Yesus, lalu tidak ada sepersekian detik. Pokoknya begitu dia jamah, sembuh. Sementara saudara bisa baca di Alkitab, ya Yesus memberikan kesembuhan itu ada berbagai macam cara. Maksudnya gini, ada yang seketika itu sembuh, ada yang harus ada waktu tertentu, ya, tapi tetap sembuh. Nah di ayat ini, di Markus pasal 5 ayat 22 tadi, di ayat ke-29, kalau saudara compare dengan 27 dan 29, jadi ketika perempuan ini pegang jubahnya Yesus, maka saat itu juga sembuh, pendarahan itu langsung berhenti. Inilah yang disebut bukan iman omdo. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Sekalipun dia harus banyak pengorbanan, orang banyak datang berbondong-bondong, orang banyak berkeliling mendekati Yesus, tapi dia terus berjalan, dia terus bagaimana caranya mendekati Yesus. Dan perempuan ini seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya. Malam hari ini mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang sakit. Saudara perhatikan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini gak ngomong asal ku jamah Yesus, jubahnya aja. Luar biasa itu. Dia bilang asal ku jamah saja jubahnya, bukan pegang badannya Yesus, tapi jubahnya dia sembuh. Dan Yesus tahu itu. Ya. Jadi pemuda remaja dikasih oleh Tuhan, milikilah iman yang kuat. Firman Tuhan katakan, jika imanmu sebesar biji sesawi, maka kau akan mengatakan gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Tidak perlu iman yang besar, tapi milikilah iman yang sebesar biji sesawi aja. Engkau dapat katakan gunung yang besar itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Apalagi kau punya iman yang besar. Milikilah iman, bukan iman yang omdo, bukan iman yang kaleng-kaleng, tapi betul-betul iman yang membuat saudara dan saya melihat Tuhan, yang membuat saudara dan saya menerima kesembuhan dari Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagi.